Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdan Falah. Ini metode 4240 saya 71 dari Blok 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan bak koagulasi menggunakan AutoCAD dan SketchUp. Yang dimana yang pertama-tama, langkah pertama yaitu kita akan menggunakan software AutoCAD untuk membuat tampak depannya. Jadi yang pertama-tama kita akan mengatur satuan dimensinya. Jadi di sini kita ketik units, kita enter di perintah atau komen ini. Dan untuk type-nya kita pilih yang desimal, untuk precision-nya 4 angka di belakang koma, dan satuannya adalah cm. Lalu kita klik OK. Pertama-tama kita pencet fitur line, lalu kita hidupkan bagian ini, restroke kursor untuk membuat garisnya 90 derajat, lebih gampang. Oke, jadi kita buat garisnya. Di sini lebar baknya lebar 1,62. Oke, jadi setelah kita membuat diameter baknya, kita akan membuat tinggi baknya, yaitu tinggi baknya sebesar 1,62 juga. 1,62. Begitu juga pada sisi yang ini. 1,62. Tutup yang bagian bawah. Lalu kita akan buat save area-nya. Ini mana save area ini memiliki eh, tinggi sebesar 0,31. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan beri arsiran pada save areanya dengan cara di sini ada fitur hatch. Kita klik, lalu kita pilih yang ANSI 32, lalu kita klik bagian save areanya. Nah, untuk mengatur skalanya ini, itu di bagian ini, hatch pattern scale. Di sini kita buat 0,007. Oke, selanjutnya kita warnai menjadi warna merah. Selanjutnya kita akan membuat blade-nya atau pengaduknya pada bak ini. Itu dengan cara kita kita ke klik line, kita cari midpoint-nya, kita akan membuat garis bantu itu 0,3. Selanjutnya di sini kita akan membuat blade-nya atau pengaduknya. Yang pertama kita klik line, lalu kita cari midpoint yang paling bawah di sini untuk membuat garis bantu. Tentunya itu sekitar 0,3. Lalu kita akan membuat panjang blade-nya. Yang dimana panjang blade-nya ini sebesar 0,944, yang dimana dibagi 2 sebesar 0,472. Untuk ke kanan berarti 0,472. Lalu itu ke kiri 0,472 juga. Untuk lebar blade-nya itu 0,472. Kita tutup. Di sini total panjangnya yaitu 0,944. Kita langsung ke bawah. Kita tutup. Oke. Di sini sudah jadi blade, untuk blade-nya sudah jadi. Kemudian kita hapus garis bantunya menggunakan fitur trim atau potong. Kita pilih garis bantunya. Selanjutnya kita akan membuat gagang pengaduknya dari midpoint blade-nya hingga atau permukaan baknya. Oke. Selanjutnya adalah memberikan dimensi pada tiap-tiap bidang yang ada, itu dengan cara kita klik dimension. Lalu yang pertama-tama kita akan beri dimensi pada tinggi baknya. Oke, ya kita berikan juga pada save areanya. Oke, lalu kita juga beri pada lebar blade-nya, lalu panjang blade-nya, dan diameter baknya. Selanjutnya kita akan mengubah dimensi ini dengan cara kita klik saja. Kita klik properties. Jadi di sini kita langsung select semuanya aja biar cepat.
Jadi untuk bagian arrow kita pilih yang architectural tick, yang ini juga architectural tick. Untuk size-nya itu 0,007. Untuk x line x-nya itu 0, ini 0,001. Untuk text height-nya atau ukuran teksnya itu sekitar 0,007. Kecilan berarti 0,07. Text offsetnya kita ke 0. Selanjutnya untuk text passwordnya kita pilih yang center. Oke. Lalu untuk semua ini kita dimensinya kita beri warna merah. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah karena ini satuannya masih belum ada satuannya, kita ubah. Untuk ini klik 2 kali. Tambahin teks, tambahin satuan meter, lalu kita close text editor. Ini berlaku untuk semua dimensi. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat keterangan. Nah, ini sudah jadi. Ini kita akan membuat keterangan di bagian kanan bak ini. Pertama kita akan membuat line. Kita akan membuat lingkaran. Kita 0,3 saja. Lalu kita ke teks. Kita buat teks di sini. Nah, di sini untuk ukurannya mungkin sekitar 0 kecil, kita bikin 0,2. Di sini kita tulis section atau bagian tampak depan. Ya, kita perlebar aja. Ya, kita kecilkan untuk size-nya itu 0,07. Oke, terlalu kecil. Oke, 0,09. Oke, kita rapikan dulu. Jadi kita buat teks lagi dengan cara mengcopy teks yang tadi sudah kita buat. Dari bawahnya kita pindahkan. Kita ganti di sini skalanya kita 1:20. Lalu tambahkan lagi teks untuk lingkaran ini, kita copy saja tadi. Coba di sini ada ADD. Kita copy lagi sini nanti 01. Oke. Kita rapikan. Lalu kita akan membuat keterangannya. Kita copy lagi teksnya. Kita tulis keterangan. Nah, di sini kita untuk membuat keterangan yaitu keterangan garis ini atau line, garis bidangnya dan save area-nya. Jadi kita akan membuat, pertama kita buat garis dulu. Oke, lalu dulu kita akan membuat keterangan save area-nya. Di sini kita lebarnya 0,2 saja. Lalu untuk panjangnya 0,6. Oh, ini 0,2. Betul. Oke. Selanjutnya kita akan beri arsiran pada keterangan save area itu tadi dengan cara mengklik fitur hatch. Kita pilih yang ANSI 32, kita klik sini. Oke, jadi sudah jadi. Lalu kita beri teksnya lagi. Kita copy lagi dari sini. Ketik 2.
matikan. Kita copy saja keduanya. Oke, kita copy lagi. Checklist. Garis bidang. Oke, untuk lagi. Kita tulis save area. Kita ikutkan pasti. Oke, harus record. Jadi ini sudah jadi untuk eh, tampak depan bak koagulasi beserta keterangannya dan skalanya. Nanti kita akan ke tahap export, yang dimana di sini kita akan ke layout. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali. Kita scroll lah bagian pekerjaan kita tadi. Scroll. Di sini kita zoom out aja. Kita paskan. Lalu setelah sudah pas, kita ke fitur yang bergambar print ini. Oke. Lalu di sini untuk name-nya kita ke dwg to pdf.pc3. Ini untuk access-nya kita yang ISO A4 ukuran 297 kali 210. Ini untuk versi landscape-nya. Lalu kita waktu plotnya kita ke window, kita pilih saja yang mau kita layout. Oke, lalu di sini pastikan untuk drawing orientation-nya landscape. Lalu di sini center to plot dicentang. Lalu untuk plot scale-nya Vito paper-nya dicentang. Oke. Lalu kita klik OK. Oke, jadi kita save di sini. Jadi sudah otomatis ke save. Selanjutnya, apabila kita ingin save pekerjaan kita, itu kita langsung klik save sini aja atau save as, langsung save. Kita oke, jadi untuk tahap AutoCAD sudah selesai. Setelah kita sudah save dan export, kita bisa close dan kita pindah ke SketchUp. Selanjutnya kita akan menuju ke tahap SketchUp, di mana sini kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Lalu kita akan ke View, kita ke Toolbars, dan kita akan memastikan bahwa Toolbars ini sudah terchecklist, yang dimana fitur yang harus kita checklist yaitu ada Large Toolset, Measurement, Solid Tools, Styles, Trimble Connect, and Views. Oke, kalau sudah semua kita checklist, lalu kita close saja. Setelah kita sudah mengaktifkan semua toolbar, lalu kita ke window, kita ke model info, lalu kita ke klik units, kita akan mengubah measurement unitsnya dengan format yaitu desimal. Lalu untuk panjang atau satuannya itu meter. Lalu untuk areanya juga meter persegi, volumenya juga meter kubik. Lalu untuk display precisionnya itu 4 angka di belakang koma. Lalu untuk bagian ini kita bikin 0,0001. Lalu di sini kita checklist dua ini juga di checklist. Apabila sudah, langsung kita close saja. Lalu kita akan membuat 3D dari bak koagulasinya. Di sini ada fitur untuk perspektif atau orbit. Di sini untuk pen itu untuk menggeser. Lalu di sini membuat diameternya dengan memilih fitur circle. Kita buat diameternya sesuai data yang ada itu 1,62. Kita enter. Setelah itu untuk membuat tepiannya itu kita pilih yang offset. Kita pilih di garis pinggir atau garis tepi lingkaran tadi hingga muncul kalimat on edge. Lalu kita sesuaikan sebesar 0,1. Kita klik enter. Oke, setelah itu kita akan membuat
diameter ini timbul ke atas menggunakan fitur push or pull. Kita pilih yang tengah, kita sesuaikan ini sebesar 0,1. Lalu untuk pinggirannya juga kita paskan ke tengah ini hingga keluar tulisan on face. Lalu kita klik. Selanjutnya kita akan membuat tepiannya ini menonjol ke atas lagi. Kita menggunakan fitur push and pull lagi. Lalu kita klik yang bagian yang luar sini, kita sesuaikan tingginya itu 1,62. Oke, jika sudah, kita akan menutup bak ini menggunakan fitur line atau bagian pensil ini. Kita pilih untuk bagian sini. Nah, kita akan membuat save areanya. Sebelum kita membuat save areanya, kita hapus dulu bagian garis bantunya dengan memilih fitur eraser. Kita hapus garis bantunya. Lalu kita memilih fitur push and pull lagi. Kita akan membuat save areanya. Kita klik yang di pinggir sini. Untuk save areanya itu tingginya 0,31. Oke. Oke, kemudian kita tutup lagi dengan garis bantu. Klik sini. Selanjutnya, setelah kita buat garis bantu, kita akan membuat lingkaran di tengah sini, di midpointnya itu sekitar 0,3. Lalu kita hapus saja ini garis bantunya menggunakan fitur eraser. Oke, selanjutnya kita akan membuat lingkaran ini naik. Kita pilih fitur pull and push, pull or push. Kita klik yang sini, kita sesuaikan ini tingginya 0,3. Lalu kita akan menghapus bagian lingkaran besar ini itu dengan cara fitur select. Kita klik, lalu kita delete. Oke, jadi kita akan membuat pengaduknya atau blade-nya. Jadi untuk membuat itu kita akan melihat transparan pada bagian dalam sini. Itu kita akan ke window, terus default tray, terus kita show tray. Nah, ini akan muncul default tray-nya. Lalu kita ke bagian style ini, lalu ke default style, kita pilih yang X-ray. Oke, ini sudah transparan. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis bantu di bagian bawah penggerak ini dengan cara klik pensil. Kita akan buat garis bantunya. Oke, setelah kita membuat garis bantu, di sini kita akan membuat pengaduknya. Kita buat panjangnya ini 0,944. Lalu untuk ini kita bikin 0,2. Sorry, ini kita bikin 0,3. Lalu panjangnya ini 0,944. Kita tutup. Lalu kita pilih fitur push and pull. Ini untuk lebarnya itu 0,472. Oke, sudah. Lalu kita buat lingkaran di sini sebagai gagang pengaduknya. Sebelum itu kita akan membuat garis bantu dulu. Kita buat di sini garis bantu di midpointnya. Lalu kita ke lingkaran. Kita buat lingkaran ini bikin 0,08. Oke, kita hapus garis bantunya. Oke, setelah itu kita akan membuat gagang pengaduknya itu menggunakan fitur push and pull di titik lingkaran ini. Jadi tadi kan kita di AutoCAD kita sudah memberi garis bantu dari bawah itu 0,3, sedangkan kan untuk tinggi baknya itu 1,6. Jadi untuk tinggi ini itu 1,62 dikurangi 0,3 itu 1,32. Oke. Di sini kita akan memindahkan pengaduknya. Kita membuat pengaduknya.
kita akan memindahkan ke tengah sini. Sebelum itu kita hapus dulu nih garis bantunya karena belum tengah. Oke, kita buat garis bantu lagi di tengah sini. Oke, setelah itu kita ubah, maksudnya kita pindahkan pengaduk ini ke sini itu dengan cara kita select pengaduknya, kita select semuanya, kita pindahkan menggunakan fitur move. Oke, kita cari di sini midpointnya. Oke, saya kita pindahkan ke sini. Oke, setelah kita pindahkan, kita ESC aja, lalu kita hapus bagian pengaduk yang di sini karena sudah tidak dipakai. Lalu kita hapus garis bantu yang sudah tadi kita buat. Oke, setelah itu kita akan mewarnai bak ini. Sebelum kita warnai, kita akan merubah stylenya dulu dari X-ray. Tadi X-ray kita akan mengubah menjadi 3D style. Kita ubah ke 3D printing style. Nah, di sini kita hapus dulu permukaannya ini. Target select, kita select, lalu kita hapus. Kita akan mewarnai menggunakan materials. Tadi di atas di materials. Lalu kita ke asphalt and concrete, kita pilih yang polish concrete new, kita warnai di luar, di dalam, dan bagian bawah. Ini karena bagian bawahnya masih kosong, kita akan menutupnya, kita akan membuat garis bantu lagi untuk menutupnya. Oke, lalu kita hapus garis bantunya, lalu kita warnai dengan polish. Oke, sudah. Kita akan beri warna pada airnya ini, itu kita menggunakan material. Kita ke water, lalu kita pilih water pool light, kita warnai sini. Oh my god, mewarnai airnya ini itu kita ke pilih yang water, lalu water pool light kita warnai. Selanjutnya di sini kita akan mewarnai pengaduknya itu menggunakan color name, maksudnya color name kita pilih yang light gray, kita warnai aja, kita nyebur aja ini, nyebur, nyebur, nyebur. Dasarnya tadi kita belum warnai, kita belum beri tekstur tadi polish grid new, kita nyebur lagi ke bawah dasarannya ini. Sudah, kita akan memberikan dimensi pada setiap komponen yang ada. Itu kita sebelum itu kita akan membuat stylenya menjadi X-ray lagi. Lalu kemudian kita pilih fitur dimension. Oke, kita akan memilih bagian tinggi baknya. Lalu untuk save areanya. Kemudian diameternya. Kemudian panjang pengaduknya, kemudian dia lebar juga. Oke, kemudian kita akan menambah beri nama ini itu bak kolaborasi dengan cara kita ke fitur ini teks, kita pencet di sini, kita kasih nama bak koagulasi. Oke, lalu kita akan mengubah warnanya serta fontnya itu dengan cara kita select, lalu kita ke entity info. Ini nanti setelah kita select ada fitur teks, kita change font, kita pilih Times New Roman, kita klik OK. Untuk agar kelihatan kita bisa mengubah warnanya menjadi merah. Oke.
Lalu kita ubah lagi stylenya menjadi 3D printing style. Baik, ini sudah selesai. Jadi kita akan ke tahap ekspor, yang dimana tahap ekspor ini kita harus mengekspor dengan posisi agar semua terlihat, terutama di dalamnya, dengan posisi serong. Oke, sudah sesuai posisinya, kita ke file, lalu kita ke export 2D grafik. By PDF tadi kita ekspornya, lalu untuk file SketchUp ini kita langsung ke save aja. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.